yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala abdika wa rasulik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga subuh pagi ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam, sehat jasmani, sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan bincang-bincang kita sebagaimana yang kita adakan pada setiap subuh minggu. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semua amal yang telah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'in, dan kepada semua umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kita akan mudah memperoleh syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bincang-bincang kita subuh pagi ini kita masih melanjutkan bab tentang sifat haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memasuki hadis yang keempat. Hadis yang keempat bersumber dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah ridha kepadanya. Di mana Siti Aisyah berkata, "Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma jaa ila Makkah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah." Yang maksud datang itu yang dijelaskan dari bab haji, yaitu setelah melontar Jumratul Aqabah. Dakhalaha, Rasulullah memasukinya, masuk kota Mekah itu min a'laha, dari dataran tingginya. Min a'laha, dari dataran tinggi, artinya menurun. Itu kalau datangnya. Wa kharaja min asfaliha, kalau keluar dari kota Mekah, min asfaliha, dari lembahnya. Dari lembah. Karena Ka'bah itu berada di lembah. Kalau kita masuk ke Masjidil Haram, itu lingkaran Ka'bah itu pas di lembahnya. Masuk ke Masjidil Haramnya, maksudnya itu sudah mulai mendaki. Sehingga kita kalau pas naik ke Bukit Sofa, kalau pas itu tidak nampak di bawah Ka'bah. Jadi keluarnya artinya Rasulullah setelah melaksanakan tawaf, keluar dari alah lembahnya. Hadis ini di muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kemudian hadis yang kelima bersumber dari Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha kepada keduanya. Annahu kana la yaqdumu Makkah, bahwa sesungguhnya adalah Rasulullah SAW tidak kok datang ke kota Mekah itu illa bata bi Dhitwa, kecuali dia menginap. Bata yabitu, artinya bata itu adalah tempat menginap. Kecuali menginap di suatu tempat namanya Bidhitua, namanya Ritua. Itu kalau di zaman dulu disebut Ritua. Tapi kalau sekarang tempat itu disebut Syuhada. Syuhada ini tempat hiburan orang-orang Arab. Tempat hiburan dulu di zaman Rasul. Jadi karena Rasulullah sering lewat di situ, inilah bijaksananya Rasulullah. Tidak pernah negakkan orang ada hiburan, tapi sering Rasulullah lewat di situ. Akhirnya tempat itu tidak jadikan hiburan lagi, karena dilewati oleh Rasulullah, barokah Rasulullah. Orang yang tidak sadar bahwa hiburan itu menghilangkan ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nginap di situ hatta yusbihu, sampai pagi, artinya sampai masuk waktu subuh. Sobaha yusbihu sobahan, yusbihu sampai waktu wayar tasiru, dan setelah subuh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi.
Wa yadhkuru dzalika, dan ini dijelaskan atau dituturkan an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga hadisnya diriwayatkan secara muttafaqun alaih, artinya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kemudian hadis yang ke-6 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha kepada keduanya, annahu kana, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hunya itu kembali kepada Nabi, kana yuqabbilul hajarul aswad, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu, mencium, qabbala yuqabbilu, artinya qabbala yuqabbilu, mencium, hajarul aswad, kepada batu hajar aswad yang ada di pojokan hajar aswad, pas di pojokan. Wa yasjudu alaihi, wa yasjudu, dan sujud alaihi, atas hajar aswad. Pengertian sujud di sini bukan pengertian kayak kita sholat. Wa yasjudu, artinya yasjudu artinya menempelkan keningnya ke hajar aswad. Jadi bukan sujud kayak kita. Cuma di sini karena kening itu biasa digunakan untuk sujud, disebut wa yasjudu alaihi, padahal hanya menempelkan keningnya ke hajar aswad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dengan secara marfu dan Imam Baqi secara mauquf. Mauquf ini adalah hadis yang pasti, Kalau marfu itu hadis yang masih diteliti rawinya oleh Imam Hakim. Kemudian hadis yang ke-7, masih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan anhu itu kembali kepada hadis nomor 6, artinya anhu dan dari Ibnu Abbas maksudnya. Mudah-mudahan Allah ridha kepada keduanya. Qala, dia berkata, amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah orang-orang, hum itu kembali kepada orang-orang yang ada di sekitar Ka'bah, ayyarmulu salata asywatin, hendaklah dia ramal. Yarmilu artinya berjalan, tapi berjalan cepat, berjalan cepat itu ramal kata bahasa orang. Dalam memutari Ka'bah itu salah satu asywatin, dalam 3 putaran pertama, Jadi 3 putaran itu berputar secara jalan cepat, Wa yamshu arba'an, dan berjalan biasa, 4 putaran. Ma bainar ruknaini, di antara 2 pojokan, di antara 2 pojokan, artinya antara rukun yamani dengan hajar aswad. Rukun yamani pojok, namanya pojok itu kan rukun yamani, kayak pojok masjid ini ngadep kemana bu pojok itu? Karena pojokan itu lurus dengan negeri Yaman, disebut rukun yamani. Pas yang di hajar aswad itu pojokan disebut hajar aswad, karena memang pojokan itu pas hajar aswad namanya di babus salam. Hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Sama yang di bawah itu hadis yang ke-8 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah ridha. Annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza tawafa, adalah Nabi idza tawafa fi baiti, apabila Nabi tawafa, mengelilingi. Tawafa itu artinya mengelilingi, karena itu diartikan tawaf, karena tawaf itu berputar keliling, tawafa yatufu, bil baiti, di bait at-tawaful awal, yaitu tawaf yang pertama. Khabba itu bermakna romalah, khabba bermakna romalah, bahasa Arab itu memang kaya bahasa. Khabba bermakna artinya berjalan cepat, salasan 3 putaran, wa masya arba'an, dan berjalan biasa itu 4 putaran. Dan menurut dari sebagian riwayat, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu, saya melihat, kata Ibnu Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawafa, ketika dia tawaf fil haji, baik dia tawaf dalam tawaf haji, wal awil umrah, tawaf umrah,
awwala ma yabdumu, pertama yang didahulukan ya fa innahu yas'a ya. Sesungguhnya Nabi itu yas'a, berjalan cepat, salasata tawafin bil baiti ya, yaitu berjalan cepat 3 putaran. Jadi keterangannya sama ya, cuman kalimatnya aja yang berbeda ya. Bil baiti, jadi tawaf di Baitullah putaran pertama itu berjalan agak cepat, wa yamshi arba'atun, dan berjalan biasa yaitu 4 putaran ya. Hadis juga masih diriwayatkan Bukhari Muslim ya. Kemudian masih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa anhu radhiyallahu anhu qala, Ibnu Umar berkata, lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak melihat ya. Lam ara, saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaslimu minal baiti, mengusap Ka'bah sambil tawaf, maksudnya ya. Mengusap Ka'bah sambil tawaf ya. Mengusap Ka'bah sambil wairur ruknainil yamanaini ya, kecuali rukun Yamani ya. Jadi rukun Yamani. Jadi kecuali di rukun Yamani, kalau kita lewat di rukun Yamani, kalau pas kita dekat disunahkan mengusap pojokan rukun Yamani sampai ke Ka'bah ya, sampai ke Hajar Aswad ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim ya. Kemudian hadis yang ke-10 dari Ibnu Umar ya. Dari Umar. Kalau tadi dari Abdullah bin Umar ya. Wa an Umar, dan dari Umar radhiyallahu anhu annahu, sesungguhnya Umar qabbalal hajar ya. Qabbalal hajar, dia mencium Hajar Aswad. Wa qala, dan dia berkata, sebelum mencium dia berkata ya, inni a'lam ya. Ngomong istilah kalau bahasa kita, ngomong dengan Hajar Aswad sebelum dicium ya. Apa yang diomongkan oleh Umar? Inni a'lamu annaka hajarun ya. Aku sesungguhnya mengetahui, a'lamu ya, aku mengetahui ya. Bisa diartikan a'lamu lebih mengetahui atau lebih memahami ya. Annaka, sesungguhnya engkau hajarun adalah sebuah batu ya. Jadi engkau ini hanya sebuah batu, la tadurru, yang tidak akan membahayakan. Artinya tidak mengandung unsur bahaya. Artinya tidak bisa diyakini batu itu bisa orang jadi sakit atau bisa jadi senang, bisa kaya. Jangan sampai ada keyakinan begitu maksudnya ya. Jadi Umar biar didengar, ini menyangkut akidah sebenarnya ya. Annaka hajarun, engkau adalah hanya satu buah batu, kata Umar. La taduru, yang tidak bisa membahayakan, wala tanfa'un, dan tidak bisa memberi manfaat. Karena batu artinya tidak ada. Kemudian walaula anni, sesungguhnya kalaulah aku, walaula, dan sekiranya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka, mencium engkau. Kata Umar, ma qabbaltuka, aku tidak akan mencium engkau karena engkau hanya sebuah batu. Artinya apa? Manusia dengan batu pasti lebih mulia manusia ya. Cuma bedanya karena batu itu asalnya dalam riwayat diturunkan dari surga oleh malaikat Jibril ya. Yang batu itu asalnya putih ya. Kemudian sampai hitam sekarang. Bukanlah hitam itu disebut Hajar Aswad, padahal asalnya itu pengaruh dosa-dosa yang sedikit manusia ya. Itu ulama sepakat ya, keterangan itu ya. Nah, kata Umar, jadi kita jangan, walaupun itu batu itu sekiranya Rasulullah tidak mencium ya. Umar tidak akan mencium karena itu batu yang tidak ada manfaat dan mudaratnya. Karena itu sunnah walaupun tidak ada mudaratnya. Kita pasrah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi batu itu artinya batu yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah mencium walaupun itu sebatu. Muttafaqun alaih ya. Artinya niatkan kalau kita mencium itu ikut sunnah Rasulullah. Rahasianya tidak ada yang tahu ya.
rahasianya tidak ada yang tahu. Kemudian hadis yang ke-11 dari Tufail. Dari Tufail itu nama aslinya Amir. Qala dia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil Madinah, dia sedang tawaf di Baitullah. Wa yastaslimur rukna bimihjan, dan dia mengusap pojokan itu bimihjan dengan tongkat. Bukan kalau mengusap dengan tangan, sekarang dengan tongkat. Bimihjani ma'ahu, dengan tongkat ma'ahu bersama. Wa yuqabbil mihjan, kemudian Rasulullah mencium tongkatnya. Artinya kalau tadi yang diceritakan mencium secara langsung, sampai mencium, sampai menggunakan kan. Yang riwayat lain menggunakan tangan. Ini enggak. Artinya apa? Boleh aja kita, walaupun tidak sempat karena sempitnya benda yang kita pegang, entah apa yang kita boleh disentuhkan. Karena itu Rasulullah pernah mencontohkan kayak gitu. Semua perbuatan Rasulullah masuk hukumnya sunnah. Itu ulama sepakat karena itu sunnah. Jangan sampai menganggap mencium Hajar Aswad itu jangan dianggap hukum wajib. Jadi ulama sepakat. Untuk menghindarkan itulah Rasulullah kalau tidak sempat kadang-kadang hanya menyentuh, kadang-kadang hanya melambaikan tangan. Itu semua dicontohkan itu menandakan tidak wajib. Tapi Rasulullah yang dalam riwayat ini menyentuh rukun pojokan Yamani itu dengan tongkatnya. Kan mungkin jauh kan. Jadi kemudian tongkatnya yang dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim ya. Nah, inilah contoh-contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang ke-12 dari Ya'la bin Umayyah ya. Dia berkata ya. Tawafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttabi'an ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tawaf ya. Tawaf muttabi'an secara muttabi. Muttabi itu menggunakan burdah kayak gini Pak ya. Di sini disebut muttabi'an bi burdu akhdarin dengan selendang hijau. Akhdar itu hijau. Yang dimaksud muttabi itu kayak gini. Selendangnya dimasukkan dari sini. Jadi dikalungkan kayak gini. Ini namanya muttabi. Mungkin dalam keadaan ihram. Mungkin Rasulullah dalam keadaan ihram. Kalau tidak ihram jangan. Karena Rasulullah biasa menggunakan sorban penuh. Itu dilakukan muttabi dengan sorban hijau. Burdah. Jadi ini kalau dikalungkan kayak gini burdah namanya. Tapi kalau dililitkan kayak gini imamah namanya. Itu perbedaan. Semua itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam lima ahli hadis kecuali Nasa'i yang tidak. Dari 6 ahli hadis itu yang tidak meriwayatkan kecuali Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian hadis yang ke-13 dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, kana yuhillu minnal muhil adalah kami bertahlil. Bertahlil artinya mengucap la ilaha illallah, artinya mentauhid, kalimat tauhid. Ada juga ulama yang mengatakan kalimat yuhillu di situ adalah talbiyah. Kami mengucapkan talbiyah, ada yang mengatakan gitu ya. Minnal muhli, dari kami yang sedang bertalbiyah, tahlil. Fala yungkaru alaihi, maka tidak ada yang melarangnya, tidak ada yang membencinya ya. Tidak ada orang yang mengingkari tentang bacaan talbiyah atau tahlil ketika tawaf ya, wa yukabbiru minnal mukabbir, dan kami menggunakan takbir dari kami yang sedang menggunakan takbir juga. Tidak ada yang menfala yungkaru alaihi, maka tidak yang ada yang mengingkarinya.
Kan gini Pak ya, kalau di Mekah, kalau tawaf, saya banyak buku yang saya baca tentang hadis. Doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah hanya doa. Makanya saya bilang kalau orang yang mau umroh atau jangan repot-repot ngapal doa. Karena sulit kita ngapal doa. Cuma satu doa itu Pak, doa sapu jagat itu yang dibaca oleh Rasulullah. Antara dikunjungi dengan Hajar Aswad. Jadi yang dibaca oleh Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Itu sahihnya. Lepas dari situ apa yang mau kita baca? Kalau menggunakan dalil ini, menggunakan talbiyah boleh, menggunakan takbir, mengucap la ilaha illallah boleh. Ya. Karena itu ulama sepakat yang utama membaca tasbih sekeliling itu. Ya. Sambil mau berapa ribu aja tasbih. Cuma yang disunahkan antara rukun yamani dengan hajar aswad itu diperbanyak. Subhanallah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Ulama menjelaskan, siapa tahu nanti bapak-bapak umroh. Jadi kalau bapak-bapak pergi umroh nanti ingatkan aja, jangan repot-repot ngapal doa. Kecuali doa yang sudah kita pas-pas kita kuasai bolehlah ya. Tapi daripada ngapal, baca itu aja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu kalau kita baca keterangannya kan. Subhanallah itu memenuhi setengah timbangan banyak. Timbangan amal kita penuh nanti atau berat oleh kalimat subhanallah. Walhamdulillah mil'ul mizan kata Rasulullah. Kalau sampai subhanallah itu penuh timbangan kita. Wala ilaha illallah mil'us samawati wal ardh. Kalau sampai kita melihat ini penuh timbangan langit dan bumi. Subhanallah. Bayangnya kayak gitu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang sudah dibaca, diperbanyak. Karena fadilahnya itu luar biasa. Karena kalau kita baca sejarah itu tasbih itu semenjak Allah menciptakan aras sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baru sempurna kalimat tasbih itu. Berapa prosesnya. Karena itu luar biasa tasbih itu. Subhanallah walhamdulillah. Kalau kalimat Allahu Akbar itu sampai Nabi Ibrahim. Dari malaikat pembawa aras yang pertama subhanallah itu zikir malaikat pembawa aras. Subhanallah itu. Riwayatnya sebelum Allah menjadikan bumi langit dan bumi ini Allah menciptakan aras, kemudian memberi perintah malaikat untuk membawa aras. Itu ceritanya. Aras itu besarnya tidak bisa dibandingkan dengan langit dan bumi. Itu maka disebut Arsyul Azim. Dalam Al-Quran disebut aras yang sangat besar. Aras yang begitu besar disuruh pikul oleh Allah Ta'ala kepada malaikat. Tidak bisa membawanya malaikat. Karena tidak bisa membawanya, Allah merintahkan pada malaikat, kul subhanallah, baca olehmu subhanallah. Nah, malaikat hanya tahu subhanallah. Setelah tahu subhanallah dibaca subhanallah, subhanallah diangkat, bisa Pak dipikul. Itu riwayatnya. Jadi subhanallah itu sebenarnya tasbih malaikat. Maka ada ayat dalam Al-Quran, alladzina yahmilul arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Itu dah orang-orang atau malaikat-malaikat yang bertasbih hamalatan malaikat arsy. Itu tuh pastilah Allah Subhanahu wa taala berkenan menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam setelah diciptakan, setelah wa nafakhtu fihi ruhi, dan aku tiupkan ke dalam jasad Adam itu ruh dengan roh perintahku, masuk ruh. Baru masuk sampai di pinggul ini, Adam langsung duduk. Apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Didengar oleh malaikat aras. Itu riwayatnya. Setelah kapan malaikat aras sudah mendengar alhamdulillah. Hadhihi kalimatut thayyibah. Ini adalah kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, kalimat yang baik.
Ayo kita gabungkan antara kalimat subhanallah dengan alhamdulillah. Ya. Maka digabung jadi 2 kalimat subhanallah walhamdulillah. Semakin ringan tadinya. Itu semakin ringan. Karena itu ulama barang siapa yang membiasakan ucapan tasbih. Tidak ada masalah kehidupan ini yang berat. Allah beri jalan yang mudah. Itu khasiatnya tasbih. Maka sangat dianjurkan berbanyak baca tasbih. Kemudian kita lanjutkan Pak ya. Itu riwayat tasbih. Kemudian yang hadis yang ke-14 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridho kepada keduanya, qala dia berkata, ba'asanin Nabi sallallahu alaihi wasallam fis saqal ya. Saya diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, fis saqal dalam membawa bekal-bekal jemaah haji ya. As-saqal bawaan yang berat. Diutus untuk membawa bekal-bekal jemaah haji ya. Au qala fi du'afati min jam'in, atau Rasulullah berkata ya, untuk mencintai orang-orang perempuan ya. Mencintai orang perempuan, membawa bawaannya yang banyak bilailin di waktu malam ya. Dari Muzdalifah ke Mekah, ke Mina ya. Kan banyak itu perempuan-perempuan yang ikut Rasulullah haji, maka Ibnu Abbas disuruh membantu perempuan-perempuan ini bawa bawaannya, bawa bekalnya ya. Karena untuk makan di Mina ya. Jadi di waktu malam artinya seorang laki-laki yang amanah diberi tugas oleh Rasulullah untuk mengawal perempuan sambil membantu bawakan bekalnya ya. Catatannya amanah ya. Karena Ibnu Abbas ini adalah murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain dia sepupunya, ya, dia murid Rasulullah sampai mengabdi atau menghambakan diri kepada Rasulullah selama 10 tahun. Ya. Maka semua hal-hal perihal Rasulullah yang banyak meriwayatkan Ibnu Abbas. Kalau sahabat yang lain itu kan jarang ketemu, tapi kalau jadi pelayan kemana Rasulullah pasti ikut. Karena itu Ibnu Abbas paling banyak meriwayatkan hadis dengan Abu Hurairah itu. Kemudian hadis yang ke-15 dari Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya, qalat Aisyah berkata, ista'zanat Saudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatul Muzdalifah. Siti Saudah istri Rasulullah ya. Ista'dzana Saudah, meminta izin Siti Saudah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Muzdalifah, ketika nginap di Masjid Muzdalifah. Itu sifat seorang suami, seorang istri kepada suaminya. Apa yang dimintakan izin? Antadfa'a qablahu, agar bisa berangkat ke Mina lebih dulu. Sebelum Rasulullah berangkat, minta berangkat dulu. Rasulullah itu berangkatnya nanti setelah sholat subuh. Itu Rasulullah. Tapi Siti Saudah ini, kalau dalam riwayat yang panjang, istri Rasulullah yang sudah agak tua dan badannya pada waktu itu agak sakit, kurang sehat Pak ya. Sehingga minta izin ya kepada Rasulullah untuk berangkat ke Mina lebih dulu ya. Hadis ini Pak yang dijadikan dasar oleh ulama-ulama sekarang ya. Karena Siti Saudah minta izin berangkat lebih dulu ke Mina. Ini yang dijadikan dasar oleh ulama sekarang ya. Kalau nginap di Muzdalifah tidak perlu nunggu siang. Yang penting lewat jam 12 malam sudah boleh berangkat ya. Karena memikirkan perjalanan yang begitu padat kalau dalam zaman sekarang Pak ya. Wa kanat sabta ya, adalah keadaan Siti Saudah itu istri Rasulullah itu ya sabta atau artinya sangat lemah ya. Jadi berjalan orang sakit atau tidak sehat itu kan pelan ya. Yakni yang kami maksud ya. Sakilatun ya. Artinya berat bawaannya ya.
berat bawaannya karena itu berangkat minta izin berangkat lebih fa'adzana laha, maka Rasulullah SAW memberi izin kepada Siti Saudah ya, untuk berangkat lebih dulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya. Jadi Siti Saudah ini Pak orang tua ya, yang dinikahi oleh Rasulullah karena suaminya gugur di medan perang. Kemudian hadis yang ke-16 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata ya, qala lana, Rasulullah bersabda kepada kami ya, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, la tarmul jumratu hatta tatlu asyamsu, jangan kamu melontar jumrah ya, melontar jumrah. Setelah datang dari Musdalifah ke Mina, dilarang melontar jumrah oleh Rasulullah SAW hatta tatlu asyamsi, sampai terbitnya matahari. Artinya di waktu malam berdasarkan hadis ini tidak diperbolehkan. Hadis ini diriwayatkan oleh lima ahli hadis kecuali Nasai yang wafihi. Kata Imam Nasai di dalam riwayat ini tentang larangan melontar jumrah sebelum terbit matahari ingkito. Ada lagi ingkito. Hadis yang putus awinya. Ingkito kalau ada 7 hanya dari Imam Nasai ke atas ada 7. Salah satu itu ada yang tidak ketemu. Ada banyak ada orang cerita dari Pak Tukiono yang nerima. Karena kayak Pak Usman nerima Pak Tukiono. Padahal Pak Tukiono dengan Pak Usman tidak pernah ketemu. Itu namanya mengkoti. Jadi kalau Pak Usman menceritakan dari Pak Tukiono padahal tidak pernah ketemu, maka itu yang dikatakan hadis mengkoti. Jadi hadis mengkoti. Hadis mengkoti ini tidak disepakati oleh ulama sebagai hadis sahih karena rawinya putus. Kecuali ada hadis yang memberikan kekuatan syawahid hadis yang lain ya. Itu jadi hadis putus rawinya ya. Hadis yang ke-17 dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Ummi Salamah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus atau menyuruh dengan Ummi Salamah Lailatul Nahar pada malam Idul Adha, malam lebaran haji ya, malam Idul Adha. Fa maramatil jamarati qabla al-fajri, maka artinya Ibnu Ummi Salamah disuruh oleh Rasulullah merotal jumrah ya, qabla al-fajri, sebelum terbit fajar. Karena tadi maka yang tidak membolehkan itu hadis mengkoti, ini ada hadis penjelasan. Kalau sekarang itu tidak ada waktu Pak orang melontar jumrah itu. Yang penting walaupun malam sudah lewat jam 12 malam itu sudah orang melontar. Apalagi yang mau ngambil nafar awal. Kalau nafar awal itu kan tanggal 12 tidak boleh keluar dari Mina. Tanggal 12 keluar dari Mina itu namanya nafar awal. Untuk ngambil nafar awal itu Pak jam 12 sudah keluar dari Mina. Keluar dari Mina melontar jumrah sampai selesai 3 jumrah langsung pergi ke Mekah. Itu namanya nafar awal. Paling akhir nafar awal itu sebelum terbenamnya matahari tanggal 12. Paling akhir ya. Kalau sudah maghrib belum keluar dari Mina itu tidak boleh keluar. Harus menyelesaikan 3 hari sampai tanggal 13. Itu namanya nafar tsani. Jadi nafar awal itu waktunya dimulai dari jam 12 lewat tengah malam tanggal 12 sampai akhirnya waktu asar, sampai terbenam matahari tanggal 12. Itu masih kategori nafar awal. Summa madot, kemudian dilanjutkan pergi, artinya dilanjutkan setelah marotal jumrah sebelum fajar, kemudian lanjut keluar ke Mekah, pergi ke Mekah. Fa'afadot, maka Siti Ummu Salamah tadi, Ummu Salamah tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu adalah tawaf wajibnya haji. Kalau yang pertama yang datang, kalau orang datang, kalau haji tamattu, tawafnya itu tawaf umrah,
tawaf umroh, setelah tawaf umroh sa'i, setelah sa'i tahallul ya. Nah, setelah tahallul istirahat. Istirahat. Jadi kalau mau tawaf dalam keadaan istirahat itu karena kita pakaian biasa ya, boleh-boleh aja. Tapi boleh umroh ya. Setelah umroh pertama boleh keluar ke tanah haram yang menggunakan ihram tawaf umroh. Nah, itu namanya umroh. Walaupun sebelum haji, tapi itu tawaf sunnah. Tawaf umroh yang wajib pada waktu datangnya. Nah, tawaf ifadah yang dikatakan tawaf ifadah masuk rangkaian haji. Ya. Setelah sampai tanggal 9 ada di Arafah, kemudian malam tanggal 10 pindah ke Mina, ke Musdalifah, lewat jam 12 malam sebagaimana rangkaian cerita tadi, ya. Lewat jam 12 malam sudah boleh berangkat keluar dari Musdalifah ke Mina. Ya. Nah, di Mina ini kata Rasulullah, ya, disuruh melempar Jumratul Kubra pertama, Jumratul Aqabah, ya. Kalau sekarang dikenal Jumratul Aqabah, ya. Nah, Jumratul Aqabah itu jumroh yang paling ujung, Pak. Jumroh yang paling jauh. Setelah melontar tanggal 10-nya melontar Jumratul Aqabah, Pak, ya. Kalau sempat langsung sebagaimana cerita yang ini, summa madad kemudian dilanjutkan oleh Ummu Salamah pergi ke Mekah. Fa'afadat kemudian dia tawaf ifadah, itu tawaf haji, Pak, ya. Tapi catatannya kalau urusan haji setelah tawaf ifadah, Pak, ya, boleh dia tahallul udah, boleh tahallul. Nah, setelah tahallul harus balik lagi ke Mina, nah, ya, untuk mengikuti acara jumroh. Nah, itu sudah boleh pakaian kalau sudah tahallul. Nah, tapi kalau sekarang karena padat, tidak bisa mengejar waktu, Pak, ya. Orang itu setelah selesai di Mina baru tawaf ifadah. Maka itu boleh kalau umpamanya orang yang gesit punya kendaraan sendiri boleh dikejar. Tanggal 10 langsung tawaf ifadah, sebelum terbenam matahari sudah harus balik ke Mina untuk mengerjakan melontar jumrah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan sanadnya sahih menurut syarat yang ditentukan oleh Imam Muslim. Nah, itu tentang perjalanan haji. Jadi nanti kalau bapak-bapak bisa haji itu tahu setelah mengikuti latihan manasik. Ya. Jadi munasik itu memang untuk latihan. Ya. Karena kalau kita tanpa latihan, hanya mengharapkan buku, nanti pelaksanaan di sana kita bingung. Ya. Maka di situ gunanya pelatihan. Nah, itu praktek lah. Itu yang disebut di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim itu Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan wa arina manasikana. Jadi praktekan haji itu, praktek manasik haji itu sebenarnya implementasi dari doa Nabi Ibrahim wa arina manasikana. Jadi kita sebelum ke sana kita dilatih dulu. Jadi wa arina manasikana. Lihatkan kepada kami cara kami mengerjakan ibadah haji. Wa tub alaina, dan kalau salah dalam prakteknya maka kami mohon ampun kepada. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu doa Nabi Ibrahim. Mungkin hanya ini yang dapat kita ceritakan. Mudah-mudahan apa yang kita mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan keluasan rezeki bisa mencapai dan bisa mengunjungi tanah suci Makkah. Mari kita doa mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna wa 'allim auladina wa dhurriyyatina min ulumikal mahzun kama 'allamta ala jami'i rasulika wa anbiya'ika jami'ika ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna ziyarata kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ziyarata ila baitikal haram ma'asiyah salam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad.